Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini saya ingin membahas mengenai alat kontrasepsi. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa sih itu alat kontrasepsi? Nah, jadi alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Alat ini bekerja untuk menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur. Tujuan lain dari kontrasepsi yaitu menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya mari kita mengenali macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada IUD, yang kedua ada implan, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada kondom, yang kelima ada pil KB, yang keenam ada suntik KB. Selanjutnya alat kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi jangka pendek yang terdiri dari pil KB, suntik KB, dan kondom. Itu hanya bisa bertahan beberapa bulan saja, sedangkan ada kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan implan. Itu bisa bertahan kurang lebih 3-10 tahun. Dan ada juga sterilisasi yang dimana laki-laki bernama vasektomi dan perempuan namanya tubektomi. Apakah aman menggunakan alat kontrasepsi? Efektivitas alat kontrasepsi ini dalam mencegah kehamilan sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 98%. Namun, karena cara penggunaan yang salah, fungsinya pun bisa jadi tidak efektif dan tetap beresiko menyebabkan kehamilan. Nah, sekian dari pemaparan saya mengenai materi alat kontrasepsi. Selanjutnya ada video mengenai konseling alat kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Ibu, Pak, silakan masuk. Silakan duduk ya Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Ayu yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu ya? Baik Ibu, saya kesini untuk berkonsultasi mengenai alat kontrasepsi apa yang cocok untuk saya. Dan saya juga belum mengetahui jenis alat kontrasepsi itu. Oh begitu, sebelumnya saya akan mendata identitas Ibu dan Bapak nih. Nama Ibu siapa? Ibu Rika. Nama Bapak? Ya. Untuk umur Ibu berapa nih? 25 tahun. Umur Bapak? 27. Alamatnya Jalan Antasura nomor 3. Oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum Bu, saya baru melahirkan anak pertama saya yang baru berusia 5 bulan. Saya ingin mengatur jarak anak saya 3 tahun. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat penyakit? Dari saya hamil sampai sekarang saya mengalami tekanan darah tinggi Bu. Jadi Ibu mengalami hipertensi. Di sini saya ada 5 rekomendasi jenis alat kontrasepsi yang sesuai untuk keadaan Ibu saat ini. Yang pertama itu adalah pil, yang kedua KB suntik, yang ketiga IUD, yang keempat implan, dan yang terakhir itu ada kondom. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama itu pil KB. Pil KB aman diminum oleh penderita hipertensi dengan efektivitas 91%.
Yang kedua itu ada suntik KB yang disuntikan setiap 3 bulan sekali, efektivitasnya 99%. Yang ketiga ada IUD atau IUD tembaga. Ini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang masa perlindungannya sampai 10 tahun dengan efektivitas 99%. Yang keempat itu ada implan. Implan tersebut adalah alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang ditanam pada bawah kulit di bagian lengan atas yang pada tangan yang kurang aktif. Yang terakhir itu ada kondom. Kondom ini aman digunakan untuk penderita hipertensi karena berbentuk alat dan tidak mengandung hormon sama sekali. Selain baik untuk mencegah kehamilan, kondom ini juga efektif menghindari pengguna dari infeksi menular seksual. Jadi sekian rekomendasi alat kontrasepsi yang saya berikan. Oh baik Ibu, apakah saya dan suami boleh berdiskusi dulu? Oke, bisa. Nanti Ibu bisa kembali ke ruang saya setelah memutuskan ya. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Baik, dari saya ingin bertanya Bu Bidan, saya dengar-dengar kalau ada alat kontrasepsi untuk pria, apakah itu benar ya? Oh, itu benar, tetapi itu digunakan oleh pasangan suami istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi. Tetapi itu tidak cocok untuk Bapak karena Bapak dan Ibu berencana untuk menambah jumlah anak. Begitu. Jadi Bu Bidan, nanti saya akan kembali ke ruangan Bu Bidan. Sekarang saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan istri saya nih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Silakan masuk. Ini sih Bu Bidan. Ya, silakan Ibu. Jadi bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak sudah memutuskan akan memilih kontrasepsi jenis yang mana? Baik Ibu, saya dan suami sudah memutuskan untuk memilih KB implan Bu. Apakah Bapak dan Ibu sudah yakin dia memilih kontrasepsi tersebut? Oke Bu Bidan, saya dan istri sudah yakin menggunakan KB implan. Namun apakah saya boleh meminta Bu Bidan untuk lebih jelas mendetailkan bagaimana sih KB implan tersebut? Oh iya, bisa ya. Nah, ini ada alat kontrasepsi implan. Ini efektivitasnya itu bisa bertahan selama 3-5 tahun ya. Lalu ini dipasang pada bagian bawah kulit lengan atas. Ini aman bagi semua perempuan, tetapi ini tidak melindungi terhadap IS atau HIV. Nah, ada pun yang tidak bisa memakai alat kontrasepsi implan ini, yaitu ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu. Untuk ibu kan anaknya sudah berusia 5 bulan ya, jadi ibu bisa nih memakai KB Niki. Lalu ibu yang sedang hamil tidak bisa memakai ini, dan ada masalah kesehatan serius lain. Untuk ibu kan menderita hipertensi ya, jadi ibu bisa menggunakan KB ini. Nah, adapun efek samping dari KB ini, haidnya menjadi tidak teratur dan terkadang ada bercak darah yang keluar. Dan kekurangannya itu yang tadi saya jelaskan, tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Tetapi selain itu ada juga nih kelebihannya itu KB ini tidak mengganggu hubungan seksual ibu dan bapak, dan juga tidak mengganggu dan tidak mempengaruhi produksi ASI ibu yang sedang menyusui. Nah, untuk pemasangan dan pencabutannya itu
pemasangannya itu berlangsung selama 5 sampai 10 menit ya. Dan untuk pencabutannya sekitar 15 menit. Nah, sekian yang saya paparkan. Apakah Bapak sudah mengerti dan ibu? Untuk saya sudah sangat dimengerti dari penjelasan Bu Bidan sudah sangat jelas. Namun bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah yakin dengan pilihan Ibu untuk memakai KB implan? Saya sudah yakin Bu. Saya tetap memilih KB implan. Untuk pemasangannya bisa kapan nih? Untuk pemasangannya Nike bisa kapan saja selama ibu dalam kondisi tidak hamil ya. Oke Bu, baik. Kalau begitu, kalau saya sudah siap untuk memasang KB implan ini, saya akan datang ke sini lagi Bu. Iya, baik, nanti ditunggu ya kedatangannya. Ibu Bidan, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati ya Bu dan Bapak. Iya Ibu Bidan. Nah, itu dia tadi cuplikan konseling mengenai alat kontrasepsi. Jadi semoga bermanfaat ya bagi kita semua. See you next time. Terima kasih.